Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, teachers. Morning. We are from Group 5 and today we will present about project learning from Business we have been learning. Before starting this presentation, let me introduce myself first. My name is Wadi Danjita, number 25, and my English is. My name is Syadira Madani, number 19. My name is Alessandra Alfia, number 21. My name is Yesa Aulia Rohma, number 30. Okay, that was introduced from us. Now let's begin with the first material. Profile from Ceca Cikumi. Business name is Ceca Cikumi. Berada at Jalan Sona Kembang, Bandung Gojasari, Suku Distrik, Malang City, East Java. Business type is kuliner. Product specification is Piniso Cireng. Sales system is pre-order. Product specification and variation. Combination of creamy cheese flavor and special traditional seasoning, along with the chewy texture of cireng and rich creamy soup, creates a unique taste experience that attracts many people, especially teenagers. Financial projection. Modal awal kita yaitu Rp400.000. Ini mencakup semua kebutuhan yang ada pada bisnis kita. Kemudian estimasi target kita pada per bulannya yaitu 100 porsi. Potensial revenue atau pendapatan yang kita dapat per bulannya itu Rp700.000. Kemudian harga jual pokok kita berada di Rp 5.804.000 sehingga mencakup Rp580.400. Laba yang kita dapatkan yaitu Rp119.600 per bulan. Business background. Piniso Cireng is a culinary innovation that combines traditional cireng with savory and cultural creamy soup. The chewy and crispy cireng paired with thick creamy soup creates a unique and satisfying taste, making it more attractive and competitive among modern snacks. Jadi, cireng waktu ini hadir sebagai inovasi kuliner yang mengangkat jajanan tradisional khas Jawa Barat yaitu cireng atau biasa disebut dengan aci goreng dengan sebut modern. Cireng yang sebelumnya hanya disajikan dengan sambal saja ini dikembangkan menjadi variasi hidangan yang lebih menarik dengan ditambahkan kuah creamy sehingga saat penyajian cireng akan lebih menarik, enak dan tentunya kita mendapatkan sensasi baru saat memakan cireng. Next, growth of transaction. Transaction 1, this is bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat pengeluaran uang kas. Transaction 2, this is bukti kas masuk. Bukti transaksi yang kedua digunakan untuk mencatat penerimaan uang kas. Untuk transaksi yang ketiga yaitu nota kontan. Nota kontan digunakan untuk mengganti nota jika kita sebagai pembeli memberikan nota oleh penjualnya. Yang terakhir yaitu bukti memorial. Bukti memorial ini adalah transaksi internal yang digunakan hanya untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu saja. Okay. Cost of goods sold. Cost of goods sold is the total direct cost insured by a company to jadi harga pokok penjualan adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dimana total ini nantinya untuk memproduksi suatu barang atau jasa dalam satu periode. Nah, untuk mengetahui atau mendapatkannya harga pokok penjualan adalah dengan total biaya variabel seharga Rp208.930 dibagi dengan banyaknya penjualan kami yaitu 36 biji. Sehingga total biaya produksi kami yang tadinya Rp208.930 menjadi harga pokok produksi per unit yaitu Rp5.804. Lalu menghitung harga jual berdasarkan target presentasi laba yaitu dengan cara HPP dikalikan dengan presentasi laba sama dengan harga jual, di mana HPP kita yang tadinya yaitu Rp5.804 dikali dengan 120,6% sehingga kita mendapatkan harga jual senilai Rp6.999 yang kita bulatkan kembali menjadi Rp7.000.
kami ini kita mendapatkan laba bersih senilai Rp88.480. Oke, next income statement. The income statement is a section of a company that summarizes the company revenue and expense. Its primary function is to determine whether the company has made a profit or suffer a loss. Jadi laporan laba rugi adalah sebuah laporan di mana merangkum sebuah pendapatan dan juga beban, di mana pendapatan nantinya dikurangkan dengan beban sehingga nanti mendapatkan laba bersih perusahaan. Seperti pada contoh dari PPT kami, yaitu penjualan kami yang didapatkan dari pendapatan itu senilai Rp798.000, lalu dikurangkan dengan HPP kami senilai Rp697.520, sehingga total laba bruto atas penjualan kami yaitu Rp100.480.000. Lalu pendapatan ini nantinya akan dikurangkan dengan beban kami, yaitu beban transportasi kami senilai Rp12.000, sehingga laba bersih perusahaan kami yaitu Rp88.480. Oke, next slide. Real balance is an neraca saldo adalah laporan pembukuan internal yang berisi akun debit dan kredit. Neraca saldo ini terdiri dari kas di tangan, terdapat dari sisa uang kas penjualan kami, yang kedua kesediaan barang dagang, sisa barang dagang yang belum terpakai, yang ketiga ada modal dari anggota kami sejumlah Rp100.000, yang keempat ada ikhtisar laba rugi sejumlah 0, yang kelima ada penjualan dari jumlah seluruh penjualan kami dengan jumlah Rp798.000, yang terakhir ada HPP yaitu Rp697.520. Dengan HPP ini didapatkan dari jumlah seluruh penjualan kami. Total debit yaitu Rp1.198.000, total kredit Rp1.198.000. Adjustment journal is jurnal penyesuaian adalah
follows, so they can manage the business and support better decision making. Through this business, we can gain profit, increase experience and skills, and develop responsibility and creativity in entrepreneurship. Jadi laporan keuangan ini membantu kita mengelola dan mengetahui laporan keuangan pada suatu bisnis, entah itu pengeluaran, pemasukan, laba ataupun rugi. Jadi itu membantu kita mengelola dan juga membantu untuk pemilihan yang jauh lebih baik. Dari bisnis ini kita mendapatkan keuntungan dan juga meningkatkan pengalaman kita dan juga keahlian kita, dan juga mengembangkan tanggung jawab serta kreativitas saat berwirausaha. This is the documentation of our activity. Okay, we have finished our presentation. Before we close this presentation, have you any question, teachers? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya senang sama kontennya. Kalian juga ada dokumentasi kalian melakukan kegiatan ini, itu bagus menurut saya. Berarti itu bukti bahwa ini loh saya memang melakukan usaha ini. Yang mau saya tanyakan adalah, coba kalian analisis usaha kalian ini berdasarkan timeline sejarah. Jadi di awal kesulitan-kesulitan yang apa yang kalian temukan, terus kemudian hal yang kalian lakukan untuk mensolusikan kesulitan ini, dan untuk kedepannya seperti apa sih hal-hal yang akan kalian lakukan untuk mengembangkan usaha ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami izin berdiskusi terlebih dahulu. Baik, kami sudah mendengarkan jawaban dari kelompok kami. Izin menjawab Ibu Mika. Jadi kesulitan yang kita dapat dari bisnis kali ini adalah kesulitan untuk menangani saingan yang ada di dalam sekolah maupun yang di luar sekolah. Kemudian adalah penurunan dari hasil penjualan sebelumnya. Nah, solusi yang kita dapat dari kesulitan tersebut yaitu meningkatkan inovasi dari produk kita sehingga konsumen jauh lebih tertarik pada bisnis yang kita jalani, dan juga meningkatkan melayani kita kepada para pembeli agar pembeli senang untuk membeli kepada kita. Kemudian kedepannya bisnis kita ini jauh lebih kita kembangkan untuk menjadi bisnis yang proper dan juga lebih mementingkan keinginan dari para pembeli, mengutamakan kenyamanan dari para aplikasi. Saya ya. Tolong kembali slide di keuntungan atau laporan akhir ya. Pembagian keuntungan tadi. Nah, itu. Saatnya jam keempat dimulai. Ya. It's time to begin the fourth lesson. Nah, sudah. Ada pembagian keuntungan ya? Iya. Ada. Sudah tertulis jelas. Iya. Nah, kalian selaku warga negara yang baik itu kan juga harus bayar pajak. Sebagai umat manusia juga harus bayar sedekah atau sedekah. Nah, sedekah usaha di situ ada enggak untuk dana sosial atau amal? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Karena konsepnya ini kan bukan milik Indonesia. Kalau milik Indonesia berarti kamu harus mengkolaborasikan budaya kita, bahwa kita sebagai umat manusia juga harus berbagi. Perusahaan juga harus mempunyai dana sosial. Warga negara yang baik harus bayar pajak, ya. Jadi nanti tolong ditambahkan. Jadi jangan hanya menggunakan ilmu plek-ketiplek tapi tidak disesuaikan dengan budaya kita. Kalau budaya kita ya bodoh omahku ono amale ya, berarti usahamu juga harus ada, usahamu juga harus ada peduli lingkungan. Ya siapa tahu usahamu tinggi, marang kayak beasiswa mulai TK, SD, SMP, SMK gitu ya.
Itu masukannya. Jadi, Izin bertanya ya. Tadi kan kamu menentukan keuntungan hanya 20%. Ya. Dari HPP ke harga jual hanya 20% kan? Apakah dari 20% itu dirasa menurut kalian itu sudah cukup, atau kalau dari analisis kalian masih kurang? Dan alasan kalian menentukan 20% itu apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Vita. Kami izin berdiskusi lebih dahulu. Baik, kita sudah menentukan jawaban dari kelompok kami. Izin menjawab Bu Vita. Ya. Kita menentukan laba 20% tersebut menurut kelompok kami sebenarnya masih kurang. Tetapi karena kita menyesuaikan bagi dana pelajar atau kantong yang ramah bagi pelajar, kita menyesuaikan harga tersebut agar pembeli itu semakin lebih banyak. Kemudian dari banyaknya pembeli kita bisa mengumpulkan laba dari kecil hingga besar. Terima kasih Bu Vita. Terus kalian sekarang kan jadi owner, juga jadi akuntan dari perusahaan kalian sendiri kan ya? Pengalaman yang kalian hadapi serta kendala apa yang kalian Izin berdiskusi terlebih dahulu. coba cepat? Izin menjawab Bu Vita. Mungkin kendala yang kita alami di bisnis kita yaitu kesulitan kita untuk menentukan dan juga membagi suatu angka tersebut yang kita dapatkan dari penjualan dimasukkan ke dalam Excel sebagai akuntan tadi. Kalau kesulitan kita dalam berwirausaha tadi yaitu mengalahkan saingan kita dan juga menentukan apa yang harus kita lakukan ke depannya agar bisnis kita tetap berjalan dengan baik. Kemudian pengalaman yang kita dapat yaitu kita bisa mengembangkan tanggung jawab masing-masing dari diri kita sendiri untuk berwirausaha dan juga menempatkan posisi masing-masing yang telah ada. Terima kasih. Cukup, silakan ditutup. Okay, if there's no question again, we will close this presentation. Thanks for your kind attention and sorry if we have any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.